Potensi ekspor buah-buahan Indonesia, dan kita tahu Indonesia tuh punya banyak komoditi buah yang istilahnya unik lah. Iya, untungnya Indonesia ini kan negara yang eksotis. Dia memiliki buah-buah eksotis. Bener. Karena Indonesia sendiri kan negara tropis. Jadi Mm-mm. dia punya banyak buah-buahan di Indonesia. Iya. Banyak buah-buahan yang nggak bisa diproduksi di luar negeri, itu bisa diproduksi di Indonesia. Nah, tantangan ekspor buah tuh ada apa aja nih, Ja? Ekspor buah nih nggak sama perlakuannya seperti barang pertanian yang lain. Mm-mm. Karena ekspor buah-buahan ini, kalau misalnya kayak sawo, matoa, kecapi ya, gue aja baru tahu tahun kemarin gitu matoa kecapi, oh ini gitu kan. Gue beberapa Baru puluh tahun nyobain. hidup baru tahu ini Baru buah matoa. nyobain juga. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di Bincang-Bincang Ekspor di acara Export Talks bersama saya Sandi Ahmadio. Dan di pembicaraan pada Export Talk hari ini adalah kita akan membicarakan tentang salah satu komoditi andalan Indonesia, yaitu komoditi buah-buahan. Dan di sini kita udah kedatangan narasumber kita, yaitu seorang trader handal dari Depok. Bukan deh kayaknya. Dari mana? Dari jauh di mata. Dari jauh di mata dan dekat di hati. Ya, Muhammad Reza. Kabar, Bung? Alhamdulillah. Ini kayak bangbung aja. Bangung aja nih. Kembung perut gua. Nah, Ja, gimana nih trader? Seorang trader trading lagi sibuk trading apa aja? Udah jual apa aja nih ke luar negeri? Lagi sibuk apa aja Pak? Gimana? Iya, di trading nih. Sekarang? Heeh. Sekarang kita lagi ngegarap porang, Porang, juga lagi ngegarap buah-buahan. buah-buahan. Ini kebetulan shipmentnya harusnya minggu ini. Minggu ini. Cuman kepotong Idul Fitri lah. Gitu Ya, kan. ya yang penting udah dapet. Ya itu. Berangkat jadinya itu ngirim apa tuh, Bang? Yang mana? Yang berangkat dalam waktu deket ini. Kayaknya sih yang udah waktu deket sih itu palingnya Porang. dipindah ke Lebaran. Habis Lebaran. Iya. Iya. Buah-buahan. Buah-buahan. Oh, Iya. buah-buahan. Nah, nih kan ngomongin ekspor buah-buahan ya, Bang. Ja, ya, ja aja gua. Bang. Ja aja gue ya, ja. Nih buah yang sejauh ini udah diekspor nih buah apa aja, kan kita lagi ngomongin ekspor buah-buahan. Oke. Potensi ekspor buah-buahan Indonesia, dan kita tahu Indonesia tuh punya banyak komoditi buah yang istilahnya unik lah. Kan karena Indonesia buah-buahannya ada banyak. Nah, di Reja sendiri udah ekspor buah apa aja sejauh ini? Lu panggilnya lu aja ya. Iya dah, biar gampang. Iya, untungnya Indonesia ini kan negara yang eksotis. Dia memiliki buah-buah eksotis. Bener. Karena Indonesia sendiri kan negara tropis. Jadi dia punya banyak buah-buahan di Indonesia. Iya. Banyak buah-buahan yang nggak bisa diproduksi di luar negeri, itu bisa diproduksi di Indonesia. Bener. Kayak misalkan salah satu buah yang langka nih di Indonesia ini adalah matoa. Matoa ini buah langka yang dari Papua. Ini dia laku besar di pasar internasional. Buah matoa, terus juga buah kecapi. Kecapi juga. Buah kecapi itu sebetulnya gue tuh baru tahu buah kecapi, buah matoa itu ya tahun kemarin gitu. Oh, matoa rasanya kayak apa tuh? Udah pernah nyobain belum? Matoa itu baunya sih bau kayak durian Kayak gitu. durian. Cuman rasanya ya campur durian sama lengkeng lah. Enak. Sama sih, gue juga baru denger tuh matoa. Lengkeng ya? Rasanya lengkeng kayak durian-durian gitu kan? Mirip lengkeng ya. Iya, itu warnanya ungu, ada beberapa warna sih kalau matoa ya. Sama kalau kecapi juga pernah dengar, cuma belum pernah makan itu. Rasanya kayak apa? Kecapi itu
buahnya emang manis ke asam-asaman, cuman buahnya susah dimakan. Maksudnya kan kalau misalnya buah matoa itu kan tinggal dibuka makan tuh kayak lengkeng gitu biasa kan. Ada bijinya dibuang. Ada bijinya gitu kan dibuang. Nah kalau misalnya si buah kecapi ini daging sama kulitnya itu nyatu gitu kan, jadi susah. Sebenarnya susah, cuman ya enak. Tapi laku di luar negeri. Laku. Mantap berarti. Iya makanya. Yang laku sih itu. Terus juga ada manggis ya. Manggis juga. Manggis itu wah udah gila banget kalau si manggis sih. Permintaannya emang bener over demand. Ini kan kendalanya satu tuh di Indonesia ini adalah ketelusuran, gitu ya bener ya? Ketelusuran, ya. Ketelusuran data petani manggis itu sendiri. Berarti data dari petani manggis ini belum lengkap istilahnya. Iya, jadi kita nih nggak tahu nih petani manggis nih ada di mana aja gitu kan. Meskipun ada data yang menunjukkan bahwa misalkan desa ini punya manggis sekian. Berarti gitu. istilahnya pemerintah tuh harus punya survei lagi terkait tentang data-data petani manggis atau petani buah-buahan di Indonesia ya, biar datanya harus. Jadi kita nih harus kolaborasi juga sama pemerintah. Jadi pemerintah ini menyediakan data yang konkret, data yang pasti terkait komoditas di Indonesia, yang dimana itu bakal ngemudahin kita untuk menjual produknya, menjual produk di luar negeri gitu, produk Indonesia itu sendiri. Jadi lebih gampang ya. Gitu. Jadi lebih gampang, lebih terstruktur, dan juga lebih kita tahu gitu langsung kemana gitu, ngebuang-buang waktu lagi kayak gitu. Nah kan tadi itu potensi buah tadi tuh ada matoa, ada kecapi, ada manggis, itu kan cukup tinggi tuh bang. Bang Langija. Istilahnya ya udah tadi lu bilang banyak peminatnya ya di negara luar. Nah itu dari negara mana aja tuh Ja? Nih kalau manggis nih kebanyakan dari Cina, Amerika, juga dari Kanada juga banyak. Ya Kanada sama Amerika ya lumayan deket lah gitu ya. Terus juga Filipina juga manggis tuh. Terus juga permintaan tuh ke Timur Tengah juga banyak. Kalau manggis sih hampir rata-rata tuh banyak banget peminatnya. Banyak manggis, berarti yang paling itu manggis. Manggis itu kan. Manggis paling seksi lah gitu paling lah. Seksi, paling gampang. Dan regulasinya juga lumayan seksi juga kalau ke Cina ya, kalau ke Cina. Iya, Soalnya kalau kirim manggis ke Cina itu kita harus punya packing house yang terdaftar di Cina. Kayak gitu. Kalau manggis. Itu sih paling paling banyak dicari ya manggis. Berarti tadi yang lu bilang kan buah manggis paling gampang dicari, misalnya bayarnya di luar negeri. Nah selain manggis ada lagi nggak? Misal kalau dari pengalaman lu sendiri nih? Kalau buah-buahan nih yang paling ini kan manggis. Terus kalau misalnya buah-buahan kayak misalkan matoa, terus kecapi, terus mangga, terus duku juga banyak. Duku tuh banyak juga gitu. Cuman kan ada perlakuan beda nih. Nah mungkin nanti sedikit bakal gue kasih tahu juga ke teman-teman yang lain, sahabat ekspor yang lain, terkait pengurusan untuk yang buah itu sendiri. Oh iya. Iya, soalnya lumayan beda sih kayak. Terus gue dengar juga salak juga lumayan tuh katanya. Lumayan. Salak, sawo juga. Sawo tuh, sawo nih sebenarnya di Indonesia juga udah over demand di Indonesia. Berarti tapi kalau misalnya dari supply-nya sendiri dalam negeri udah memenuhi kan, terus luar negeri makanya bisa diekspor. Yang sawo. Yang sawo nih gue pernah datengin ya ke salah satu sentra sawo. Itu terbesar di Kabupaten Sumedang. Oh di Sumedang. Nah di desa Sukatali. Sukatali apa Citali gitu. Iya. Pokoknya ada tali-talian gitu lah. Nah itu kan di situ kan. Terus ketemu salah satu bandarnya lah, bandar besar. Nah cuman pas gue tanya, Pak kira-kira kita nih ada kebutuhan sawo sekian dan lain-lain. Terus kata dia, aduh sekarang mah sawo susah. Sekarang aja kadang saya kekurangan barang. Oh, berarti kan di petani itu juga. Iya, berarti kan domestik aja udah terpenuhi sama dia kan. Terus juga dia juga supply barangnya kurang gitu.
Berarti kalau mau itu teknik pertaniannya tuh harus dikembangin lagi lah supaya bisa menuhin. Kapasitas produksinya juga harus diperbesar. Nah, itulah jadi PR kita bersama. Biar produksinya juga meningkat juga kan semakin itu pertaniannya, cara pertaniannya. Iya, kayak teknologinya itu mesti harus diterapin karena jadi kalau kayak gitu kan butuh bantuan dari pemerintah kan. Iya, sebenarnya kan ada tuh sekolah-sekolah dari pemerintah yang kayak misalkan Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, di situ kan ada penyuluh pertanian tuh. Iya. Nah, aturan di situ kan mereka masuk ke situ, masuk ke komoditi-komoditi yang permintaannya besar, namun kapasitas produksinya kurang. Ini apa nih masalahnya gitu kan? Sebetulnya kan mereka lebih tahu gitu daripada kita. Iya, yang ya kan? Sana udah expert lah ya. Iya gitu kan, harusnya mereka di situ hadir dan juga ngebantu secara teknologi kayak gitu. Itu berlaku buat seluruh buah sih sebenarnya ya. Iya, semua buah. Iya. Nggak semua buah sih, kayaknya semua agrikultur gitu. Iya. Produk-produk agrikultur kalau misalnya untuk yang over demand ya. Iya. Kalau misalnya over supply juga kayak apa ya? Kopi. Ada yang over supply. Kopi over supply. Udah itu udah banyak di dalam negeri udah. Iya. Udah banyak. Soalnya udah hype gitu. Iya sih. Kalau misalnya kayak sawo, matoa, kecapi ya. Gua aja baru tahu tahun kemarin gitu matoa kecapi ini gitu kan. Gue beberapa puluh tahun hidup baru tahu ini baru nyobain juga. Iya. Jadi nggak pada tahu kayak gitu. Nah, ngomongin apa namanya? Mencari bayar di luar negeri nih. Mencari bayar buah di luar negeri, pemasaran lu sendiri kayak gimana tekniknya aja supaya dapetin bayar? Kalau pemasaran sendiri ini kan kita sebetulnya udah hidup di zaman revolusi industri gitu. Dimana kita ketemu itu ya orang lewat internet doang gitu. Juga kan bisnis ekspor ini kan bisnis kepercayaan. Maksudnya apa tuh bisnis kepercayaan? Bisnis kepercayaan ini artinya kita nggak ketemu langsung. Kita cuman ya kontakan via WhatsApp, via email. Oh, gitu karena emang si trader sama si buyer tuh nggak ketemu secara tatap muka kan? Iya, jadi ya cuman bisnis kepercayaan gitu. Kita barang ada nih gitu kan. Terus kata dia, oh yaudah saya butuh segini. Oh yaudah DP dulu ya. Oke, DP ya kan bisnis kepercayaan gitu kan sebetulnya. Iya. Ya terkait teknisnya itu lebih dalam mungkin kita bisa bahas next time gitu. Iya. Paling untuk pemasaran kita sih yang pertama kita ada Facebook. Juga kita ikut marketplace yang berbayar ya kayak Alibaba terus juga ada GoForward Business, ada TradeKey. Juga kita optimasi di website. Kadang kan kebetulan banget nih kan di kita nih ada yang ngerti gitu tentang website dan juga dia jago kebetulan. Akhirnya CEO-nya ya. Iya, jadi akhirnya si website nih bisa nomor 1 di Google. Jadi ketika orang cari supplier manggis from Indonesia, nah kita langsung ada di nomor 1 ya kayak gitu. Jadi salah satu channel kita Facebook, website sama marketplace. Jadi gampang ditemuin. Jadi istilahnya lu buka toko di internet gitu ya. Iya, cuman kan kalau misalnya website ini kan ada effort. Artinya kita harus beli domain dan lain-lain, harus ngedesain dan lain-lain. Kalau marketplace itu kan berbayar gitu kan. Kalau input aja. Kalau Facebook itu kan gratis ya kan. Nah, terus yang keempat paling nih itu kita bisa manfaatin ITPC sama atasnya perdagangan. ITPC apa tuh? Indonesia Trade Promotion Center itu punyanya Kemendak. Itu acara apa gimana tuh? Bukan, itu kayak organisasi pengembangan ekspor nasional. Organisasi. Itu tuh dari Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional. Dia bikin ITPC ini untuk mempromosikan produk Indonesia di luar. Itu kan kayak misalkan ada ini nih ITPC New Delhi. Iya. Atau ITPC Los Angeles. Oh, cabangnya gitu. Iya, jadi mereka ini promosiin produk kita di Los Angeles. Iya. Kayak gitu. Ya Los Angeles sekitarnya lah kayak gitu. Cara kerjanya gimana tuh kalau mau ngikuti ITPC gitu-gitu? Kita paling minta ke mereka, minta tolong untuk
memberikan data list importir, karena mereka juga punya tuh sebenarnya data-data importir dari negara sana gitu. Jadi mereka itu sebenarnya punya, ya kita tinggal minta aja. Itu kan gratis gitu kan. Itu kan fasilitas yang disediakan pemerintah untuk kita untuk mengembangkan ekspor kita gitu. Sebenarnya gratis ya. Ya mungkin ini juga untuk sahabat-sahabat ekspor yang lain yang nonton. Silahkan tuh dimanfaatkan ITPC dan Atasé Perdagangan. ITPC dan Atasé Perdagangan. Mungkin kalau misalnya mau tahu info lebih lanjut, kita akan bahas tentang ITPC dan Atasé Perdagangan di video selanjutnya. Nah, lanjut lagi nih, Ja. Kan tadi lu bilang ekspor duku tuh ada sesuatunya. Terus sama buah-buahan lainnya juga. Nah, istilahnya kan itu tantangan nih. Jadi tantangan ekspor buah tuh ada apa aja nih, Ja? Ekspor buah nih nggak sama perlakuannya seperti barang pertanian yang lain. Karena ekspor buah-buahan ini perishable, artinya bisa berubah bentuk. Gitu. Gampang. Dan juga kalau buah-buahan ini kan cepat berubah, gitu kan. Kayak misalkan sawo paling kuat berapa hari sih? Ya kan? 2 hari. 3 ya paling lama-lama ya seminggu gitu kan. Ya, seminggu juga udah kayak udah kacau dah kayak gitu. Lagi kan. Pisang yang gampang gitu. Jadi perlu perlakuan khusus gitu. Apakah ketika kita kirimnya kan ada nih buah yang bisa matang di luar pohon, ada yang matang harus di pohon gitu kan. Nah, kita tuh harus tahu tuh itu buah nih karakteristiknya, buah yang mau kita kirim karakteristiknya kayak gimana gitu. Kalau misalnya manggis itu kayak gimana, buah mangga kayak gimana, kayak gitu kan. Kita harus tahu itu dulu. Yang kedua nih, ketika pengiriman kita nggak boleh lama-lama. Berarti otomatis harus pakai airline, harus air freight ya. Tapi kalau misalnya lewat laut juga bisa pakai river. Jadi ada kulkasnya gitu, kontainernya ada kulkas. Ada yang kontainer pakai kulkas. Iya, jadi suhunya menyesuaikan dengan si buah yang mau kita kirim. Nah, cuman karena si buah ini gampang berubah bentuk, jadi kita harus cepat. Kan si buah ini kan kalau misalnya ekspor buah itu kan ada karantina dari Balai Karantina Pertanian di Indonesia. Nanti di karantina, dan dari Balai Karantina menyatakan bahwa kalau misalnya kita udah barang ini dianggap layak untuk diekspor, nanti mereka mengeluarkan phytosanitary certificate. Kelayakan tuh dinilai dari kualitas buahnya atau apanya tuh, Ja? Tahu nggak? Kalau misalnya itu dicek, biasanya tuh dicek. Kalau misalnya manggis nih dicek dari kupingnya gitu kan. Terus ada jamur apa enggak dan dari itunya ya. Udah dicek, kalau menurut mereka aman untuk diekspor, mereka ngeluarin dokumen itu kayak gitu. Habis itu ya dikirim. Artinya misalkan nih pengecekan nih nanti jam 9 pagi di Jakarta Soekarno-Hatta misalkan. Tapi barang ada di Jawa, misalkan di Semarang. Masih di Semarang. Nah, malamnya itu harus dikirim. Jadi misalkan pagi sampai sore itu metik terus nge-package. Habis itu malamnya dikirim ke Jakarta. Dari Jakarta itu langsung di karantina, diperiksa dan lain-lain. Keluar tuh kan phytosanitary certificate, habis itu masuk gudang airline, malamnya langsung berangkat. Maksudnya cepat itu harusnya kayak gitu. Iya, berarti tak pergi. Berarti istilahnya harus komunikasi sama buyer tuh harus selalu terjaga gitu, biar tahu kapan-kapan dikirim-kirimnya gitu kan. Kalau sama buyer sih udah pasti itu ya. Kalau di sini sih lebih menekankan ke komunikasi paralel. Jadi ke karantina harus ngobrol lebih itu kan ibaratnya tuh satu pekerjaan dikerjain dengan langsung cepat gitu. Jadi koordinasi tim ini harus kuat. Nggak boleh miskom. Kalau miskom pasti bakal kehambat. Kalau miskom bahaya itu kalau buah-buahan. Gitu kalau waktu lah istilahnya. Waktunya harus dikejar waktu kalau buah-buahan tuh. Ntar keburu basi. Pusing sebenarnya. Dikejar busuk. Nah, itu dia. Dikejar busuk. Kan sayang. Nah, terus tantangannya kan seperti itu tuh. Tadi mulai dari waktunya yang nggak boleh terhambat. Terus kalau dari segi dokumennya? Kalau dokumen ini, kalau buah-buahan ini sebetulnya lumayan gampang ya.
untuk negara yang tidak terlalu membutuhkan dokumen tambahan. Iya. Secara general sih kalau misalnya buah-buahan itu cuman ya packing list invoice kan itu udah tentu ya. Pasti. PBNPE dan juga sama pitosan tadi sertifikat. Dan kadang ada yang minta COO. COO tuh apa? SKA. Surat keterangan asal. Jadi mendeklarasikan bahwa barang ini dari Indonesia dan ketika nanti mereka impor itu pajaknya 0. Oh iya. Nah itu kayak gitu kalau misalnya pakai SK. Cuman ada juga yang minta saya minta sertifikat analisis sertifikat apa. Kalau yang minta gitu-gitu biasanya dari negaranya atau dari si bayarnya sendiri? Buyersnya ngikut dari peraturan di negaranya. Iya. Cuman ada juga si buyers yang tricky juga, dia nggak apa-apa lah katanya nggak usah pakai ini nanti soalnya dia ada kenalan di sananya kayak gitulah ya, ada yang kayak gitu tricky juga. Bisa. Cuman ya amannya kita sih sesuai hukum ya. Iya harus kayak sesuai hukum biar aman lah. Nah tadi kan kita udah ngobrol tuh tentang ekspor buah. Nah lu kalau biasanya tuh kalau pakai jasa ekspedisi biasa kayak misalnya pakai ya yang kurir internasional gitu kan ngirim barang kayak buah-buahan itu yang perishable gitu kan agak sulit ya. Jadi otomatis harus pakai freight forwarder. Nah, lu sendiri pakai freight forwarder apa nih buat ngirim buah ke luar negeri? Mungkin gue harus ngasih tahu juga sahabat-sahabat ekspor di sini tentang kenapa gue pakai forwarder. Kenapa nggak gue ngurus sendiri? Kenapa nggak gue ngurus sendiri gitu? Iya. Jadi gini, gue kan di sini di Nusagro itu kan orangnya masih sedikit gitu. Iya. Dan juga kalau misalnya kita nge-hire orang yang untuk pengurusan ekspor, ya kita hitunglah misalkan kita gaji dia UMR gitu. Itu kan jadi cost yang sayang gitu. Sebenarnya kita bisa pakai forwarder ya paling dihitung berapa sih gitu kan per pengiriman gitu. Toh juga kalau misalnya kita nge-hire terus dia kerja, misalkan kita kan nggak ada pengiriman tiap hari gitu, tiap hari atau tiap minggu, terus ya kerjaan dia juga kan jadi nggak terlalu padat, nggak gimana ya, takutnya dia malah sayang aja gitu, malah nggak berkembang juga di kita, ya kan, karena job desk-nya lumayan sedikit, cuman pas pengiriman doang itu kan sayang. Jadi ya udah akhirnya kita pakai forwarder, di mana forwarder ini kita ya udah nggak pusing-pusing gitu, kita terima beres aja, kita kasih infoin ke mereka, bro, gue butuh ini kesini, harganya berapa dan lain-lain. Oke, ya udah kan itu ada proses negosiasi dan lain-lain. Iya. Habis itu deal, habis itu proses pengurusan ekspornya mereka yang ngurus gitu. Iya. Jadi gue tinggal terima beres aja. Tinggal duduk, tinggal ngurusin ngobrol ke buyer sama itunya aja. Jadi ya, supplier. Fokus kita nggak terpecah nih. Kalau misalnya kita ngurusin dari A sampai Z gitu, wah itu pecah fokus. Buyersnya nanti nggak ke-handle. Itu kan buyers nih kan lumayan banyak nih. Iya. Jadi kalau misalnya kita ngurus semuanya nggak bisa gitu kan. Makanya ya kita bagi-bagi kue lah ibaratnya. Bagi-bagi kue gitu kan. Ya jadi akhirnya kita biasanya pakai forwarder itu di eksportir. Juga kalau enggak itu kita pakai Mr. Eksportir. Kalau Mr. Eksportir ini kan kita biasanya itu lewat telepon atau WhatsApp, itu kan ada di hotline-nya. Iya. Nah, kalau misalnya eksportir ini dia kan udah ada aplikasinya. Pakai aplikasi. Jadi biasanya gue ngecek di situ langsung kelihatan gitu, langsung kelihatan harga dan lain-lain. Ya paling gue pakai 2 itu. Jadi mereka yang handle untuk pengiriman dari Nusagro itu sendiri. Dan menggunakan Mr. Eksportir atau eksportir, pengiriman langsung lancar aja. Iya, jadi ya alhamdulillah meskipun ada masalah di tengah jalan, itu mereka ngebantu juga gitu, gercep. Iya, mereka ngebantu gimana nih solusinya gitu kan. Iya. Jadi nggak ya forwarder gitu, cuman ya nggak kabur gitu. Iyalah harus. Iya, jadi ngebantu juga kalau misalnya pengiriman nih, dia meskipun ada masalah sedikit apapun pasti ngabarin gitu. Ya, kayaknya barang harus sampai. Nah, ya kan. Gitu. Dan kalau misalnya ada yang bakal berubah, misalkan rutenya berubah atau
pesawatnya berubah. Iya. Dia pasti nginfoin. Waktunya jadi juga berubah. Kita yang mutusin iya atau tidak gitu. Benar-benar. Jadi kadang kan ada yang tiba-tiba berubah tanpa setahu kita gitu. Iya. Nah kalau misalnya di Mr. Eksportir ataupun di eksportir, mereka pasti nginfoin kita. Bro Reza, ini nih ada perubahan kayak gini-gini. Mau gimana nih? Mau diambil atau enggak? Ya gue oke gitu, ada pilihan gitu. Iya, kayak gitu. Dikasih pilihan lah ya. Solutif. Nah itu dia. Yang itu yang bisa dibantu sih kayak gitu. Iya. Yaudah nih Ja, thank you bincang-bincangnya tentang ekspor buah. Semoga trading lu berjalan mulus terus ke depannya. Ekspor buah Indonesia juga makin lancar. Amin. Ya segitu dulu bincang ekspor pada hari ini. Jangan lupa ikuti sosial media Mr. Eksportir di Instagram di @MrEksportir atau di TikTok di @eksportir. Dan jangan lupa subscribe channel kita untuk dapetin ilmu ekspor terbaru. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan share video ini. Dan nyalakan notifikasinya untuk dapetin ilmu ekspor terbaru. Dadah.